Nama saya Febriana Agatha Sambriong, NIM 2007010080, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit artritis. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu artritis. Kata artritis sendiri berasal dari bahasa Yunani, arton yang berarti sendi dan itis yang berarti peradangan. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian yang biasanya kaki dan tangan mengalami peradangan sehingga terjadi pembekakan, nyeri dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Selanjutnya mengenai epidemiologi artritis. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018, proporsi tingkat ketergantungan lansia usia 60 tahun ke atas dengan penyakit RA di Indonesia sebanyak 67,4% lansia mandiri, 28,4% lansia ketergantungan ringan, 1,5% lansia ketergantungan sedang, 1,1% lansia ketergantungan berat, dan 1,5% lansia ketergantungan total. Salah satu jenis rematik yang sering tampak pada usia lanjut adalah artritis reumatoid. Berikut ini gambar prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis pada penduduk umur di atas 15 tahun menurut provinsi pada tahun 2013 sampai 2018. Menurut Riskedas 2018, jumlah penderita reumatoid artritis di Indonesia mencapai 7,30%. Seiring bertambahnya jumlah penderita reumatoid artritis di Indonesia, justru tingkat kesadaran dan salah pengertian tentang penyakit ini cukup tinggi. Keadaan inilah menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia, khususnya penderita, untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai penyakit reumatoid artritis. Dengan prevalensi tertinggi pada kota Aceh sebanyak 13,3% dan terendah pada kota Sulawesi Barat sebanyak 3,2%. Berdasarkan gambar tersebut, prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter tertinggi di daerah Aceh 13,3%, di mana prevalensi yang didiagnosa dokter lebih tinggi pada perempuan 8,5% dibanding dengan laki-laki sebanyak 6,1%. Berikut mengenai faktor risiko artritis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit reumatoid artritis. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik berperan penting dalam proses perkembangan penyakit reumatoid artritis. Karena seseorang dari keluarga yang memiliki riwayat reumatoid artritis 3 kali berisiko lebih tinggi daripada seseorang yang tidak berasal dari keluarga yang memiliki keturunan penyakit reumatoid artritis. Yang kedua, hormon seks. Prevalensi reumatoid artritis lebih besar pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, sehingga diduga hormon seks berperan dalam perkembangan penyakit reumatoid artritis. Yang ketiga, faktor infeksi. Beberapa bakteri dan virus diduga sebagai agen penyebab penyakit reumatoid artritis. Organisme diduga menginfeksi sel induk dan merubah reaktivitas sehingga mencetuskan timbulnya penyakit. Yang keempat, faktor usia dan jenis kelamin. Penyakit reumatoid artritis lebih banyak menyerang kaum wanita, hampir 2-3 kali lipat dari pria karena pada wanita memiliki hormon estrogen. Hormon ini dapat merangsang autoimun sehingga menimbulkan penyakit reumatoid artritis. Salah satu fungsi dari hormon estrogen sendiri yaitu membantu mempertahankan kepadatan tulang, namun efek dari hormon estrogen yang berlebih juga dapat menyebabkan penyakit autoimun. Yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan gaya hidup juga dapat memicu reumatoid artritis, seperti kebiasaan merokok dan aktivitas fisik yang berlebihan. Patofisiologi artritis. Patofisiologi reumatoid artritis terjadi dari proliferasi makrofag dan fibrillase sinoval. Limfosit menginfiltrasi daerah perivaskuler dan terjadi proliferasi sel-sel endotel, kemudian terjadi neovaskularisasi.
Pembuluh darah pada sendi yang terlibat mengalami oklusi oleh bekuan kecil atau sel-sel inflamasi, kemudian terbentuknya panus akibat terjadinya pertumbuhan yang irregular pada jaringan sinoval yang mengalami inflamasi. Panus kemudian menginvasi dan merusak rawan sendi dan tulang. Respon imunologi melibatkan peran sitokin, interleukin, proteinase, dan faktor pertumbuhan. Respon ini mengakibatkan destruksi sendi dan komplikasi sistemik. Klasifikasi artritis. Rheumatoid arthritis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama artritis akut. Pada fase dini, gejala sistemik yang terjadi adalah lesu, anoreksia, penurunan berat badan, dan demam. Persendian yang paling sering terkena adalah tangan, lutut, siku, kaki, bahu, dan panggul. Gejala lokal awal yaitu nyeri dan kekakuan ringan lebih dari 1 jam yang dirasakan pada pagi hari dan pada waktu menggerakkan persendian yang meradang. Yang kedua, artritis kronik. Kerusakan struktur persendian akibat kerusakan rawan sendi atau erosi tulang periartikular merupakan proses yang tidak dapat diperbaiki lagi dan memerlukan modifikasi mekanik atau pembedahan rekonstruktif. Gejala artritis. RA pada umumnya sering terjadi di tangan, sendi, siku, kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Nyeri dan bengkak pada sendi dapat berlangsung dalam waktu terus-menerus dan semakin lama gejala keluhannya akan semakin berat. Rasa nyeri pada persendian berupa pembengkakan, panas, eritema, dan gangguan fungsi merupakan gambaran klinis yang klasik untuk rheumatoid arthritis. Persendian dapat terasa hangat, bengkak, kaku pada pagi hari berlangsung selama lebih dari 30 menit. Adapun tanda dan gejala yang umum ditemukan atau sangat serius terjadi pada penderita rheumatoid arthritis. Yang pertama, sendi terasa kaku pada pagi hari dan kekakuan pada daerah lutut, bahu, siku, pergelangan tangan, dan kaki, juga pada jari-jari. Yang kedua, mulai terlihat bengkak setelah beberapa bulan. Yang ketiga, bila diraba akan terasa hangat. Yang keempat, terjadi kemerahan dan terasa sakit atau nyeri. Dan tanda yang gejala yang terakhir yaitu bila sudah tidak tertahan dapat menyebabkan demam dan terjadi berulang. Selanjutnya mengenai bagaimana pengendalian dan pencegahan artritis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya faktor risiko rheumatoid arthritis. Yang pertama, membiasakan berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mengurangi risiko peradangan oleh RA. Berdasarkan penelitian Nurse Health Study Amerika Serikat yang menggunakan 1.314 wanita penderita RA, didapatkan mengalami perbaikan klinis setelah rutin berjemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, melakukan peragangan setiap pagi untuk memperkuat otot sendi. Gerakan-gerakan yang dapat dilakukan seperti jongkok bangun, menarik kaki ke belakang, ataupun gerakan untuk melatih otot lainnya. Yang ketiga, menjaga berat badan. Mengapa demikian? Karena jika orang semakin gemuk, lutut akan bekerja lebih berat untuk menjaga tubuh, sehingga mengontrol berat badan dengan diet, makanan, dan olahraga dapat mengurangi risiko terjadinya radang pada sendi. Yang keempat, mengkonsumsi makanan kaya kalsium, seperti almond, kacang polong, jeruk, bayam, buncis, sarden, dan yogurt. Selain itu juga dapat mengkonsumsi vitamin A, C, D, E juga sebagai antioksidan yang mampu mencegah inflamasi akibat radikal bebas. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan air. Cairan sinoval atau cairan pelumas pada sendi juga terdiri dari air. Dengan demikian diharapkan mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup dapat memaksimalkan sistem bantalan sendi yang melumasi antar sendi sehingga gerakan bisa terhindarkan. Sekian video penjelasan dari saya mengenai epidemiologi penyakit tidak menular artritis. Terima kasih.